Jadi bos Nvidia Jensen Huang baru aja bilang sesuatu yang bikin semua gamer marah loh. Dia bilang kira-kira kayak gini. Show me today's view guys. What kind of feel about that heard guys? Well, first of all, Nah, konteksnya itu kemarin Nvidia baru ngumumin DLSS 5. Mereka bilang ini GPT moment for graphics. Jadi teknologi ini bakal ngubah cara game akan dirender. Tapi netizen langsung berantem nih. Ada yang bilang ini masa depan gaming. Ada yang bilang juga ini AI slop, gambar palsu yang terlalu mulus kayak filter Instagram yang ngerusak identitas visual gamenya. Dan kalau gua setuju sama yang kedua sih sebenarnya. Hari ini gue akan bahas kenapa DLSS 5 itu bahaya banget buat industri gaming. Dan kenapa AMD FSR Diamond tuh belum bisa nge-save situasi ini. Dan kenapa lu sebagai gamer juga harus peduli sebelum terlambat. Ini soal siapa yang kontrol gimana game itu seharusnya terlihat, developernya atau AI dari Nvidia. Gue nggak mau panjang-panjang di sini, langsung aja to the point. DLSS 1 sampai 4 itu yang kita tahu, teknologi upscaling. Dia memperbesar resolusi rendah jadi tinggi. Dia nambahin frame biar smooth. Tapi kalau DLSS 5 itu beda total. Ini namanya neural rendering. Artinya, AI itu nggak cuma memperbaiki gambar yang udah ada di gamenya. Dia itu menciptakan ulang gambar sesuai standar dia sendiri. Nah, cara kerjanya, dia akan ngerender game di resolusi rendah. Wajah karakter yang lu mainin ini sebenarnya cuma sekumpulan piksel kasar di sana. DLSS 5 paham itu wajah manusia. Dia tahu itu kulit, itu rambut, dan itu mata. Terus dia bakal nyuntikin detail pencahayaan fotorealistik yang sebenarnya nggak pernah dihitung sama GPU-nya lu. Subsurface scattering pada kulit misalnya, atau pantulan cahaya pada helai-helai rambut. Tapi problemnya itu, AI itu nggak tahu apa yang developer itu mau. AI itu cuma tahu satu hal, kulit mulus itu bagus, detail kasar itu jelek. Jadi contoh nyatanya kayak di Resident Evil Requiem ditunjukin di demo DLSS 5 kemarin, ada karakter kayak Grace yang wajahnya tuh diubah total sama AI-nya. Seharusnya mungkin dia punya kulit sedikit kasar, bekas luka, atau pori-pori. Tapi semua itu mungkin bakal dihilangin. Jadi terlalu mulus, terlalu perfect kayak boneka plastik. Dan ini sebenarnya yang bikin para gamer itu marah. Karena developer kayak Capcom yang bikin Resident Evil itu nggak ngedesain karakter itu buat kelihatan kayak model Instagram. Tapi AI-nya Nvidia mikir gue tahu itu lebih bagus. Kalau lu masih mikir kenapa sih ini jadi masalah, kan bagus. Ya karena kalau DLSS 5 itu jadi standar industri, developer itu bakal kehilangan kontrol atas visi artistik mereka. Memang Jensen Huang itu bilang developer masih punya kontrol. Tapi misalnya kita bayangin aja ya, kalau semua game AAA pakai DLSS 5, semua itu diproses sama AI yang sama dengan standar yang sama. Jadi artinya semua game itu bakal kelihatan mirip. Nggak ada lagi gaya visual yang unik, nggak ada lagi stylized art direction, dan semuanya jadi fotorealistik sesuai dengan standar AI-nya Nvidia. Tapi kan developer bisa matiin DLSS 5. Secara teknis iya dia bisa dimatiin. Tapi realitanya kalau Nvidia bilang ke publisher, pakai DLSS 5 atau game lu bakal dibilang outdated sama media, lu pikir publisher bakal peduli sama visi artistiknya? Enggak. Mereka bakal maksa developer pakai DLSS 5, mau developer suka atau enggak. Ada lagi masalah Uncanny Valley. Ini gambar yang terlalu nyata, tapi ada yang agak aneh atau off ya, jadi bikin nggak nyaman orang yang ngeliat. DLSS 5 bikin wajah karakter terlalu mulus, tapi ekspresinya nggak natural. Menurut gua gerakan matanya agak sedikit aneh, kulitnya terlalu perfect. Jadi hasilnya itu lu ngeliat karakter dan ada yang nggak beres, tapi lu nggak tahu apa ya. Dan menurut gua itu lebih buruk daripada grafis yang jujur jelek gitu. Di sisi lain, AMD juga ngumumin FSR Diamond. Apakah ini akan jadi harapan atau ilusi? Dan mungkin ini jawaban AMD buat DLSS 5. Berbasis machine learning, penuh neural rendering dan ray regeneration-nya mereka. Jadi kalau PC gamer ini yang berharap AMD bakal menyelamatkan kita dari Nvidia, menurut gua mungkin jangan terlalu berharap buat sekarang ya. Kalau lu mau solusi praktisnya buat nanti, DLSS 4.5 sekarang itu masih lebih dari cukup menurut gua. Bahkan 4.5 ini adalah versi yang sangat bagus. Di tes buta, DLSS 4.5 quality kelihatan lebih bagus dari native 4K, Pak. Jadi jangan terburu-buru upgrade buat DLSS 5, karena DLSS 5 ini juga belum siap buat mainstream menurut gua. Dan demo Nvidia di GTC kemarin jalan di dual RTX 5090, jadi teknologi ini butuh hardware yang ekstrim banget buat jalan smooth. Dan game supportnya yang menurut gua masih sedikit banget ya buat sekarang. Gua nggak peduli seberapa nyata game lu kelihatan, kalau identitas visualnya hilang. Game terbaik sepanjang masa itu juga nggak fotorealistik kayak Elden Ring, itu nggak fotorealistik sama sekali, tapi atmosfernya itu luar biasa banget. Contoh lain kayak Hades itu stylized art, tapi memorable banget bagi gua. Ada juga Legend of Zelda Tears of the Kingdom, itu nggak fotorealistik sama sekali, tapi funnya gila banget kan. Yang bikin game bagus itu bukan fotorealisme, yang bikin game bagus itu art direction-nya yang kuat dan konsisten. Kalau semua game bakal pakai AI rendering dengan standar yang sama, art direction-nya juga nanti nggak bakal relevan lagi. Developer nggak bisa eksperimen dengan gaya visual unik mereka, karena AI juga bakal nge-override itu semua jadi standar fotorealistiknya mereka. Dan menurut gua itu
membunuh kreativitas banget. Jensen bilang para gamer yang ngeluh itu sepenuhnya salah. Tapi gua bilang Jensen yang salah karena dia nggak ngerti apa yang bikin game itu berkesan. Mungkin Om Jensen ini cuma ngerti teknologi, benchmark. Gua salut sama itu. Tapi game itu bukan cuma angka. Game itu adalah seni. Dan kalau lu maksa semua seni jadi kelihatan sama, lu lagi nggak bikin seni jadinya kan. Lu bikin produk massal. Jadi kesimpulan di video ini, DLSS 5 itu menurut gua adalah teknologi yang berbahaya buat industri gaming. Tapi kalian harus paham, ini bukan karena teknologinya jelek ya, tapi karena dia itu ngambil kontrol dari developer dan dikasih ke AI. Yang bisa menyelamatkan lu dari industri ini cuma satu, lu sebagai konsumen. Jangan beli hype, jangan upgrade karena cuma FOMO, support developer yang punya visi artistik yang kuat dan gak kompromi sama AI. Dan yang paling penting, ingat bahwa fotorealisme itu bukan segalanya. Game yang berkesan itu game yang punya identitas visual unik, bukan yang paling mirip dengan dunia nyata. Gue pengen tahu pendapat lu, apakah lu setuju sama gue bahwa DLSS 5 itu bahaya buat art directionnya game? Atau lu mikirnya gue ini overreact dan ini cuma teknologi biasa yang akan bagus nantinya? Coba komen di bawah dan jangan takut unpopular opinion. Kalau lu suka hot take kayak gini, yang gak takut bilang bahwa brand besar itu salah, subscribe ke BMA Tech Info. Nama gue Nathanael, sampai jumpa di video berikutnya.